Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Anem Jackson. Oke, hari ini ada tamu spesial untuk pertama kali. Tamu yang pertama yang ada di YouTube saya yaitu Mas Andrew Halo, atau bisa kita Mr. panggil Andrew. Mr. Andrew. Halo, Mr. Andrew. Halo, Pak. Ya, oke, Mr. Andrew, sekarang ini juga sama partner sama mengajar di sekolah. Ya. Nah, Pak Andrew, kalau boleh tahu backgroundmu apa? Background Background sekolah. saya kuliah arsitektur di Surabaya. Oke, Oke. arsitektur. Wih, keren. Berarti gambarnya nanti pasti berkaitan pasti dominan rumah ya, rumah atau bangunan terutama. Iya. Nah, Pak Andrew, teman-teman ini pengen tahu kira-kira kalau di arsitektur cara menggambar rumah, Iya. terus bangunan, apakah ada trik tertentu itu yang mempermudah anak-anak bisa gambar? Eh, trik tertentu pertama untuk titik lenyapnya sih. Titik lenyapnya itu pastikan dulu di mana. Oh, Ha-ha. oke oke. Jadi bayangkan. Mantap. Nah, jadi kalau daripada kita ngobrol panjang lebar, gimana kita langsung cek bagaimana dia cara menggambar ya. Gambar yang akan yang dia gambar itu dari referensi tentu ya. Referensi yang akan diambil dari Pinterest, dari Google. Jadi sama-sama mari kita sama-sama melihat bersama. Oke teman-teman, ini ada pensil dan kertas. Pak Andrew akan menggambar ya. Menggambar ini referensinya. Oke teman-teman, jadi kita lihat bersama-sama seperti apa menggambarnya ini. Oke Pak Indro, silahkan Oke. mulai. Ya. Jadi yang pertama, Pak Indro coba sambil cerita ya. Nah, Iya. kalau menggambar rumah apa yang pertama harus digores? Yang bagian mana? Oh, yang bagian paling besarnya dulu. Oh paling yang besar, oke. Iya. Jadi itu kan mewakilkan semuanya gitu. Jadi yang besar diberesin dulu, Oke, baru yang kecil-kecil. oke. Dari yang besar dulu, kemudian ke yang kecil-kecil. Jadi kalau teman-teman ada yang mau menggambar mulai dari detail, apakah itu salah apa benar ya? Eh bebas sih, Bebas ya. cuma lebih susah aja sih, karena harusnya yang besar diberesin dulu sih. Oke. Jadi lebih gampang. Oke, siap. Wih, mantap. Sekali gores ini loh. Oke, Oh. Pak Indro, kalau di arsitektur penting nggak kita belajar tentang perspektif? Lumayan penting Oke. untuk membayangkan dan untuk presentasi sih. Oke. Kalau di arsitektur itu selalu tentang bangunan atau tentang apa yang Eh tentang bangunan, terus tentang teknis dan gambar kerja juga, sama desain apa, transformasi bentuk sih terutama kalau untuk kuliah ya. Hmm, oke. Jadi tentang bantu, tentang apa aja ya yang akan dijadikan proyek ya. Iya. Ya, kebutuhan. Wih. Nah, kalau teman-teman mau masuk jurusan arsitektur, Iya. teman-teman mungkin yang masih sekolah atau ada rencana yang mau masuk kuliah ini, kira-kira mereka apa yang harus disiapkan? Siapkan mental Oh, mental. karena lemburnya pasti sering. Oh, berarti bukan masalah gambar yang harus Eh, jago. Gambarnya nanti bisa belajar kalau punya niat. Tapi mentalnya harus kuat dulu. Benar. Berarti sering lembur ya? Ya, sering lembur. Oke, oke. Nah, ini digambar outline-nya aja dulu, yang gambar kasarnya nanti detailnya nanti aja. Pokoknya yang penting proporsinya bener dulu. Gitu. Oke. Nanti detailnya nanti aja, kotak-kotak dulu aja. Siap, siap. Nah, Oh, mantap. itu aja. Ya. Jadi contoh seperti yang ada di gambar sana, kalau menurut Pak Endro, kalau mau menggambar rumah atau bangunan dimulai bentuk Iya. yang besar dulu ya, Iya. kemudian lanjut ke yang kecil. Iya. Nah, bagian outline-nya dulu ya. Iya. Oke, oke. Nah, Pak Endro udah mulai kapan sih sebenarnya suka menggambar? Apa mulai kecil? Oh, sejak kuliah. Sejak kuliah baru suka gambar? Iya, karena terpaksa. Oh, terpaksa.
Kalau nggak lulus. Oh iya. Berarti masuk kuliah ini bukan karena passion ya? Oh iya begitu Karena lah. gak ada pilihan lain ya? Ya begitu. Oke. Tidak apa-apa teman-teman ya. Barangkali Ya. apa itu passion atau rasa suka itu tumbuhnya ketika sudah kuliah. Iya. Nah, Nanti teman-teman jangan seperti saya ya, harus passion. oh. Jadi Pak Indro aja yang nggak passion itu bisa menggambar seperti ini ya. Apalagi yang punya passion ya. Iya. Wih, luar biasa. Ya, kira-kira aja. Jadi kalau menurut pengalaman Pak Indro selama kuliah, apa hal yang paling susah ketika ngerjain tugasnya itu? Itu yang detail-detail arsitektural itu susah sih. Detektor. Jadi kayak harus tahu kayak sambungan-sambungan sama bahan-bahannya apa itu yang saya paling males sih itu sih. Oke. Terus ada hitungan nggak? Ada hitungan, terutama RAB rencana anggaran biaya itu ada hitungannya kayak per kubik berapa, per meter lari berapa. Kayaknya itu yang tukang-tukang sama mandor-mandor lebih jago deh daripada yang kuliah arsitek. Oh gitu. Iya, belajar sama mandor aja nanti di lapangan. Berarti sebenarnya kuliah itu bisa menggambar tapi nggak bisa nukangin ya? Iya. Nah, tapi Kurang bisa memperkirakan. Iya, Iya, kurang iya. lebih ya. Oke, keren. Jadi pas kuliah itu juga Iya. sempat nggak ada tugas untuk melukis bangunan yang ada di Surabaya? Oh, pernah. Lukis, apa nggambar on the spot itu, sketsa di on the spot. Pernah, Pak. Itu dibawa ke Masjid Agung, Pak. Masjid Agung. Kenapa Masjid. harus Masjid Oh. Agung? Kenapa? Karena bangunannya bagus, Pak, di sana. Terus tempatnya juga kondusif kan untuk belajar, jadi nggak terlalu ramai gitu. Jadi bisa gambarnya lebih enak gitu kan. Murid-murid kan duduk di pinggir jalan kan. Jadi kalau tempatnya terlalu ramai kan susah. Jadi kalau di masjid itu kan sepi tengahnya kan kosong gitu. Jadi Oke. lebih enak gitu aja sih. Siap, oke mantap. Berarti bukan karena desain masjidnya ya, apa karena desain masjid yang susah, enggak ya? Berarti Oh, enggak. yang penting bangunan ya. Ya memang bagus dan tempatnya enak buat gambar gitu. Oke. Kalau bangunan yang ada di Surabaya, yang menurut Pak Endro paling susah apa? Bangunan apa? Apa ya? Yang kalau digambar sketsa ya, itu yang kayak banyak ukir-ukirannya kayak yang bangunan-bangunan ada Jawa gitu lebih susah sih. Oke, berarti kalau Pak Endro dapat project dari Bali itu wes nyerah berarti ya. Berat itu, Pak. Karena banyak ukiran kalau yang di Bali Iya, itu ya. yang detail-detail seperti itu, yang banyak ukiran-ukiran itu susah sih. Oke. Kalau bangunan-bangunan Belanda itu atau bangunan-bangunan kuno itu lebih susah apa yang sekarang lebih susah? Tergantung stylenya sih, Pak. Kayak eranya itu tidak terlalu menentukan ya. Cuma kalau stylenya lebih detail itu jelas lebih susah digambar sih. Oke. Nah, sudah gambarnya hampir jadi. Loh, ini baru hitungan baru 7 menit ya. 7 menit ini sudah jadi kayak gini. Kalau dulu saya menggambar ini butuh 2 bulan. Oh enggak lah. 2 bulan itu pun masih salah, nggak ada yang mirip ya. Tapi kalau sudah di ahlinya atau yang sering Pak Indro ini kalau boleh nanya ini kalau Iya. bisa jadi lebih baik kayak gini itu apa rahasianya? Rasanya latihan aja. Latihan. Iya. Sering Latihan terus. Latihan terus menggambar. Terus kalau menurut saya juga yang penting itu lihat orang-orang yang lebih ya jago lah, maksudnya untuk contoh gitu supaya kita itu berkembangnya lebih cepat gitu. Kalau misalnya kita latihan sendiri tanpa lihat contoh itu lebih susah sih kalau menurut saya loh ya. Oke, berarti kalau gambar dari imajinasi itu lebih susah. Iya, enakan belajar lihat orang gitu. Oke. Atau di YouTube gitu kan sekarang banyak sketser yang jago gitu. Oke. Itu mempercepat proses learningnya. Ya, ini tinggal pager sih. Ini nggak terlalu mirip, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman kalau ingin mencoba menggambar
harus pertama harus ada referensi ya. Iya. Referensi boleh dipakai selama hanya untuk belajar ya. Karena Pak Indro kan teman-teman ada yang Iya. ambil dari internet, ditiru, kemudian ngaku itu punya dia. Oh, Itu sebenarnya nggak boleh. itu gitu ya. plagiat. Plagiat ya. Jadi boleh meniru untuk belajar, ya kan? Iya. Nah, semakin sering mencoba meniru, pasti makin bagus juga. Ya ini tinggal ya kira-kira di awur-awur gitu. Mantap. Wih, coba lihat. Ini sketsa garis cuma satu kali ya, tapi hasilnya udah mendekati contohnya ini. Nah, memang untuk di season kali ini tidak perlu diwarna, cukup cukup di sketsa. Jadi yang penting teman-teman ketika mensketsa jangan takut. Kalau Pak Andrew mulai tadi saya lihat jarang pakai penghapus. Hah? Kok begitu yakin ya? Main feeling aja sih. Oh, main feeling. Iya, saya juga nggak tahu kenapa. Kalau saya ini sudah pasti yang pertama kotor. Nah, karena banyak sekali akan dihapus. Kalau menurut Pak Indro itu bagus nggak kalau teman-teman itu sering menghapus itu? Kayak kurang bagus sih sebenarnya. Kurang bagus ya. Kalau jujur ya. Iya. Iya. Jadi harus pasrah ya. Iya. Hmm. Harus yakin sih narik garisnya itu. Nah, dilihat aja garisnya ini udah yakin sekali garis. Nggak perlu penghapus, nggak perlu penggaris juga untuk membuat garis lurus. Iya. Nah, spontanis. Iya. Oke. Kurang lebih ya. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya ya. Wih, keren. Ini tidak menggunakan penghapus ya, atau penggaris. Jadi langsung bisa seperti ini, keren ya. Wih, mantap. Hitungan 7 menit. Nah, ini yang paling penting apa yang perlu teman-teman perlu harus yakin menggambar itu gimana caranya? Oh, itu by latihan sih. Maksudnya pertama-tama juga tarik garisnya itu sudah harus bisa memperkirakan jaraknya gitu. Oke. Misalnya yang ini, yang cording kayu ini. Ini kan sudah harus kira-kira gitu. Pasnya di sini itu di ujung gini enggak gitu. Jadi kayak harus memperkirakan jarak gitu. Meskipun enggak terlalu pas itu, tapi kan paling enggak mepet di terakhirnya itu ketemu gitu loh. Oke. Terus tarian titik lenyapnya juga tolong kalau bisa dibayangkan gitu. Jadi kalau pas narik garis itu sudah mikir gitu. Oh, oke. Itulah tips dari Mr. Andrew ya. Jadi menggambar rumah ini, saya yakin ini bukan pertama kalinya, tapi yang ke 1000 kalinya menyekat rumah ya. Masih cukup. Jadi kalau kalian menggambar pertama kali terus gagal, itu baru 1 kali. Ya, kalau Pak Andrew ini udah berkali-kali gagal, saya juga. Jadi akhirnya kita menghabiskan banyak duitnya orang tua, ya, untuk beli kertas demi latihan. Ngabisin beras juga ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman, jadi kalau mau menggambar banyaklah latihan. Nanti lama kelamaan itu akan membuat gorisan kita itu makin mantap, makin yakin, makin tajam juga. Oke. Jadi itu aja ya. Ada pesan buat mungkin teman-teman? Pesannya tetap berkarya, terus jangan mudah menyerah, maju terus, Oke. latihan terus. Ini kayak mau perang aja. Tapi terakhir ini pertanyaan terakhir. Ya. Pak Andrew ini ngajar apa? Ngajar 3D rendering. 3D rendering. Di SNE ya. Oke, di SNE. Mungkin teman-teman yang pengen belajar 3D secara animasi dan macam-macam, bisa nanti saya tulis link di bawah description ini, atau saya cantumkan di sini ya. Nanti diklik di sana langsung bisa terhubung dengan Mr. Andrew ya. Jadi karya-karyanya sekarang ini lebih ke 3D, lebih bagus. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.